apa kabar teman-temanku pecinta tarot semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga lancar usahanya, lancar karirnya, juga lancar hubungannya ya. Seperti janji saya yang kemarin, saya ingin menceritakan tentang Arkana Minor dari segi ceritanya, bukan segi dari arti masing-masing kartu, tapi ini adalah ceritanya. Arkana Minor ini adalah kartu yang menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari yang sedang kita jalani, yang akan kita jalani, atau bahkan yang sudah kita jalani ya. Di Arkana Minor ini ada 56 kartu dibagi menjadi 4 sesuai dengan unsur kehidupan manusia, yaitu ada 4 unsur ya. Unsur tanah dilambangkan dengan koin dengan pentakel, mewakili zodiaknya adalah Capricorn, Virgo, juga Taurus. Kemudian ada unsur air, lambangnya adalah cangkir. Dia mewakili emosi, ya. Kemudian ada unsur udara yang diwakili oleh sword. Nah, di sini ada juga unsur wands atau unsur pedang yang mewakili pikiran. Pikiran kita setajam pedang, maka hati-hati dalam mengelola pikiran kita. Salah-salah ketajaman pedang bisa menusuk diri sendiri. Seperti apa pembelajarannya? Di sini semua pembelajaran spiritual dari segi pikiran, jiwa, emosi, dan juga bagaimana cara kita mengelola itu semua untuk mendapatkan kematangan jiwa kita, spiritual kita. Oke, kita awali ceritanya dari segi pentakel ya. Jadi unsur pentakel atau unsur tanah ini dilambangkan dengan koin, menandakan bahwa ini adalah awal sebuah action untuk mendapatkan harta. Pintu gerbang rezeki sudah kebuka. Pintu gerbang rezeki, awal mendapatkan harta, awal bekerja, mulai mendapatkan harta, walaupun baru pas-pasan. Ini memang udah mencukupi ya, tapi mencukupi kebutuhan yang pokok saja ini juga belum semuanya. Ini mesti stabil hanya untuk kebutuhan sedikit, ya, muter dia di sini. Hanya sedikit kebutuhan yang baru dia penuhi. Ibarat kata penghasilannya baru pas-pasan gitu. Kemudian dia saatnya menyampaikan kepada orang-orang di sekeliling dia, keluarga dia, handetolan dia, bahwa dia harus bekerja keras. Dia sampaikan bahwa saya akan action dan harus kerja keras terus untuk mendapatkan harta, dan saya harus semangat. Ketika dia usaha keras, maka harta mengikuti dia mulai mencukupi semua sisi. Yang tadi hanya cukup untuk kebutuhan 2 sisi, sekarang 4 sisi sudah terpenuhi. Dia sudah mulai mendapatkan kelas, mulai mendapatkan penghargaan ya, kewibawaan, dia mulai mendapatkan. Dari sini terpenuhi, dari atas terpenuhi, tengah pun terpenuhi. Ini harus merenung bahwa dia harus dia mendapatkan sinyal dari semesta bahwa dia harus rela melepaskan ini. Jika dia rela melepaskan ini, maka dia akan mendapat ganti. Lepaskan kalau kamu mau yang baru. Suasana untuk ini mulai masuk ke spiritual ya, mulai masuk bahwa dari harta yang kamu peroleh, kamu nggak bisa kekepin sendiri, kamu nggak bisa simpan sendiri, kamu harus berbagi. Karena dalam perjalanan kamu nanti bakal ada dapat uang lagi. Kalau kamu rela berbagi, nanti akan datang lagi. Dia mulai merenung. Ini situasinya. Dia udah nyaman, tapi dia harus seperti itu. Kenyamananmu jangan membuaimu, karena dia harus tetap action. Apakah kamu akan nyaman dengan hidup ini sendirian?
No. Kita harus action, kita harus melanjutkan perjalanan. Oke, tertanam dalam pikiran dia pesan dari semesta bahwa dia harus melepaskan, maka dia juga melepaskan. Dia ikuti perjalanan spiritual ini. Dia sibuk berbagi. Sampai dia lupa bahwa dia juga harus menyenangkan diri sendiri. Dia kurang senang di sini, merasa sakit ya, capek. Kok saya hanya berbagi, usaha berbagi. Saya harus kurang senang dengan adanya uang ini, dia kurang senang. Apa sih yang harus saya lakukan ketika keuangan saya mulai banyak ya, keadaan saya mulai nyaman, zona nyaman, saya harus berbagi. Setelah berbagi ternyata mungkin cara saya itu berbagi itu kurang tepat ya, cara berbaginya kurang tepat sehingga dia merasakan bahwa dia itu juga butuh perhatian, butuh kebahagiaan. Kok saya nggak bahagia ya? Saya butuh nih refreshing mungkin atau gimana ya, nah ini. Ya, ternyata di sini juga ada pesan alam semesta bahwa kamu harus membagikan ini, melepaskan ini, dilepaskan pada saat yang tepat dan tempat yang tepat. Ini tempatnya nggak tepat. Mulailah dia menimbang-nimbang, memikirkan, mencari makna dari pemberian itu. Pemberian itu harus diberikan kepada siapa? Orang yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan, atau orang yang sekedar minta karena dia melihat bahwa aku punya. Dia harus seperti apa? Dia ternyata memberikannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Melepaskan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dia pertimbangkan. Melepaskan atau memberikan itu kepada siapa yang tepat, yang benar, kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan ini adalah orang yang meminta. Dia lebih memilih memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ketika dia bekerja, action, dia mulai merenung. Ya, mulai merenung. Dia bekerja terus, istirahat sejenak. Apakah saya harus seperti ini terus? Dia lupa bahwa di dekat dia ada kesempatan. Sampai dia lupa karena dia terlalu memikirkan ini. Dia lupa, di dekat dia ada kesempatan. Tapi dia belum mengambilnya, dia masih tetap berpikir. Berpikir untuk senantiasa mencari ini. Dia lupa di dekat dia ada kesempatan yang harus dia ambil. Dia tetap bekerja, terus ulet, ya, action, jujur, ulet, rajin, ya. Kemudian di sini juga dia harus rela melepaskan. Setelah dia rela melepaskan, dia tetap rajin bekerja, tetap. Sehingga alam semesta pun memberikan dia keuangan yang lebih banyak lagi. Dia lepaskan, dia kasih ke orang, dia bekerja terus, alam semesta menambahinya. Keuangan dia, harta dia. Semakin lepaskan dengan tepat, di sini dia mendapatkan gantinya. Ibarat kata kalau kita bilang tuh, kalau orang kita bilang itu, jangan takut untuk bersedekah. Ya, jangan takut. Ini sedekah yang kamu lepaskan, uang yang kamu lepaskan, harta yang kamu lepaskan, pentakel yang kamu lepaskan, tidak akan mengurangi, bahkan akan menambah. Alam semesta akan terus memberimu. Sampai pada akhirnya kamu sampai kepada suasana di mana zona nyaman ini. Memiliki suasana yang menyenangkan, menikmati hasil kerja keras. Walaupun di sini kamu tetap berbagi, ya. Ini gambarannya adalah nyaman
dengan banyaknya harta, berbagi antar sesama. Dia sangat menikmatinya. Di sini sendiri dia menikmati. Kemudian dia juga akan menikmatinya bersama keluarga karena dia juga akan berbagi. Dia berbagi terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya. Karena dia merasa bahwa harta yang dia peroleh bukan harta dia saja. Dia harus berikan kepada keluarganya, handai tolan dia, sahabatnya, siapapun di lingkungan dia yang membutuhkan. Ini adalah pembentukan mental nggak serakah gitu ya. Pembentukan mental untuk saling berbagi. Bahwa pembentukan mental untuk melepaskan sesuatu yang kita miliki, melepaskan sesuatu yang kita usahakan, yang sangat berharga, tapi dia akan bahagia. Ini pesan yang disampaikan di sini seperti itu. Kalau kita nggak tepat, nggak berbahagia, seperti ini, nggak berbahagia. Tapi kalau tepat, maka kamu akan bahagia. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Dari Pentakel sudah kelar. Kita akan melanjutkan dengan video yang kedua, yaitu dari Wands, ya.